Kalau boro-boro itu pasti. Pasti Pak ya. Ya. Jadi sebelum jejer lagi, jejer kedua itu kan harus ada boro-boro terlebih dahulu. Kalau misalkan jenengan tuh mirsani Bowo Ringgit ya, jadi pementasan wayang gitu. Jadi nanti setelah boro-boro nanti kan di situ setelah boro-boro itu selesai, baru nanti di situ akan tertata gitu situasinya. Kehidupan baru. Iya. Jadi nanti kehidupannya kekurangannya itu apa, kelebihan itu apa, baru di situ. Baru orang nanti juga akan. Jadi insting kita, jadi naluri kita itu kadang-kadang di situ itu mulai terbuka. Jadi ini bukan melihat dari katakan ramalan dari orang-orang lain ya. Ini pengalaman pribadi di situ. Jadi kayaknya apa ya? Kayak insting kita ini diberikan sebuah pembelajaran di situ. Kadang-kadang kita juga merasakan. Sakjane kok dino iki sakjane kok mau apa sih? Wah, aku kok bingung nih. Ini akan ada pertanda apa di sini? Karena kita tuh terkalo dengan seperti itu, ini masih tetap kalau tidak dikerjakan juga tidak akan tetap tidak hilang di situ. Tetap itu ngubur terus di situ. Baru di situ baru kita ngambil air wudhu di situ ya, mencucikan diri, baru di situ kita pakai di situ sujudan di situ. Jadi sebetulnya itu apa sih? Ada kejadian apa? Kok saya harus seperti ini? Baru di situ, baru kita mengeningkan di situ, mengeningkan cipta di situ, katakan kita juga berdoa di situ. Jadi tiba-tiba di situ juga ada sebuah penggambaran di situ. Oh akan seperti ini. Memang seperti itu. Tapi setelah setelah kita kerjakan. Jadi apa yang kita inginkan di situ. Jadi bukan artinya kita itu apa yang tidak kita inginkan tiba-tiba itu datang, tidak seperti itu. Itu mungkin buat untuk orang-orang yang khusus mungkin pada waktu itu. Karena saya juga memahami ya, mungkin sifat saya ini juga tidak terlalu suci, tidak terlalu bersih. Jadi artinya kalau kita tuh meminta sesuatu, kita kan juga harus melakukan sesuatu itu. Kita meminta, jadi minta petunjuk. Karena artinya kita kan meminta di situ ya. Kita tuh membuka di situ. Jadi menginginkan keingintahuan kita itu apa? Kok yang kita rasakan kok seperti ini? Pasti itu kan ada tujuannya di situ. Ya mungkin kita sebagai manusia cuma hanya meminta seperti itu. Jadi apapun nanti itu yang diberikan ya itu sudah nantinya ya bentuk ketenger di situ. Nantinya seperti ini. Kadang yang saya tulis mas, kadang yang enggak gitu loh. Cuma kadang-kadang kalau misalkan ada sarasean, ada teman yang satu katakan dia satu profesi seperti itu, tanya seperti itu, ya kita langsung di situ kita bilang, saya mendapatkan seperti ini baru situ nggak ada komunikasi dengan teman. Tapi buat untuk kalangan pribadi. Banyak orang-orang spiritual Pak di tahun 2022 ini itu banyak terjadi gejolak, bahkan bencana alam juga semakin melebar kemana-mana. Pak Budi melihatnya tahun ini bagaimana? Tahun ini masih tetap mas kalau saya, tetap bencana itu tetap ada. Iya seperti itu. Tetap berlanjut ya Pak ya? Jadi tetap berlanjut. Memang untuk ujian, jadi ujiannya Bumi Jawa itu kayak seperti itu mas. Karena saya juga ya orang Jawa, artinya juga falsafah dari pembelajaran dari leluhur saya ya tetap saya hubungi di situ. Kalau terkait dengan masalah faktor untuk tahun 2002 ini mungkin banyak banyak orang yang mengaku-ngaku ini tuh bisa seperti ini ya mungkin karena tuntutan gitu. Itu juga bisa. Kan kita kan juga harus bisa melihat di situ. Jadi orang bisa berkata seperti itu, ujiannya itu seperti apa dulu. Jadi mengalami hal-hal yang seperti apa itu kan juga harus kita kan juga harus tahu terlebih dahulu. Jadi latar belakang seperti itu.
Ada juga yang memprediksi Pak, bahkan ini ya juga orang spiritual juga yang mengatakan bahwa Semeru meletus terus banjir di mana-mana itu salah satu akan munculnya goro-goro. Pandangan Pak Budi seperti apa? Kalau boro-boro itu pasti. Pasti Pak ya. Ya. Jadi sebelum jejer lagi, jejer kedua itu kan harus ada boro-boro terlebih dahulu. Kalau misalkan jenengan tuh mirsani Bowo Ringgit ya, jadi pementasan wayang gitu. Jadi nanti setelah boro-boro nanti kan di situ, setelah boro-boro itu selesai, baru nanti di situ akan tertata gitu situasinya. Kehidupan baru. Iya. Jadi nanti kehidupannya kekurangannya itu apa, kelebihan itu apa, baru di situ. Baru orang nanti juga akan bisa merasakan di situ. Oh, kekurangannya di sini. Baru berbenah di situ. Biasanya uang itu lek gak ono goro-goro di situ ora bakale, Mas. Ora bakale iku iso benahi awake dhewe koyo opo. Kan karepe kan njaluk iku koyo ngene terus. Gitu. Setelah Semeru itu meletus Pak Budi, banyak gunung-gunung, terutama gunung-gunung yang bisa dikatakan tidur udah lama, itu menunjukkan reaksinya juga. Apakah ini kan apa yang sesuai dengan banyak yang diomongan para spiritual juga, bahwa nanti akan tinggi 7 gunung yang akan meletus bersamaan. Itu pandangan Pak Budi seperti apa itu? Kalau saya masih belum bisa memprediksikan kalau nantinya 7 gunung itu akan meletus selalu bersamaan. Itu kan cuma hanya sebuah ramalan gitu ya. Ya mungkin kalau kita itu juga harus bisa melihat dengan apa? Dengan pemikiran kita, dengan logika kita. Itu tidak seperti itu. Jadi sebetulnya kita itu kan niteni gitu loh Mas. Cuma hanya niteni itu air. Kalau orang dikatakan itu benar, jadi kebenarannya seperti itu apa? Bahkan Gunung Lawu sendiri yang bisa dikatakan tidur terlalu lama juga menunjukkan reaksi juga. Bisa juga kayak gitu. Soalnya memang Gunung Lawu itu memang apa ya? Memang tempat spiritual. Memang spiritual. Jadi menurut dari para sepuh dari Mojopahit, kan kiblatnya kan di sana, memang di situ. Memang penuh mistis dan seperti itu, karena juga ajaran-ajaran dari pendahulu kita kan juga seperti itu. Pernah nggak Pak Budi ditemui para leluhur, entah itu langsung atau lewat mimpi? Langsung ada Mas, yang lewat mimpi kayaknya hampir nggak pernah ya Mas ya. Siapa Pak Budi yang sering nemui panjenengan kita para leluhur? Kalau dari leluhur ya, kalau leluhur dari terasa ya, itu memang ada. Cuman kalau di saat saya itu laku di situ, justru leluhur yang sering katakan yang menuntun saya itu dari leluhur dari Keraton Macan Putih Mas. Keraton Macan Putih. Ya. Dari yang saya milih. Jadi seperti itu. Soalnya perjalanan spiritual saya itu kan juga dapat tugas dari yang saya lihat itu. Dapat pesan apa Pak dari leluhur terkait dengan Nusantara? Ya kita juga harus tahu diri di situ. Yang penting itu budi pekerti tinggal laku. Jadi kita kaitannya dengan berhubungan dengan manusia, kita berhubungan dengan alam seperti itu. Kalau kita itu berjalan di alam ya tidak seperti itu. Jadi keyakinan tingkah laku. Jadi budi pekerti itu kan memang sudah diajarkan dari para leluhur terdahulu. Itu seperti itu. Itu pun juga kita juga mendongkrak dari agama ajaran dari Buddha sama Hindu. Itu kan juga ya intinya kan di situ. Jadi tidak membeda-bedakan ya. Jadi orang Jawa itu orang yang katakan yang ngalah Mas. Jadi karep iku wis dikene buri-buri wis manut. Sering nrimo.
Seperti halnya dengan agama kayak agama Buddha, agama Hindu itu kan dari seperti itu juga nggak ada mas. Yang pengen yang di depan yang seperti itu nggak ada. Kayaknya bikin. Karena di situ juga takut di situ. Ya takut apa? Ajaran itu tadi, jadi pekerti itu. Makanya kalau saya ini kalau untuk meniru dari apa ya, dari ajaran dari dulu kayaknya itu kayak sulit gitu mas. Soalnya eranya sudah beda mas. Seperti itu. Karena sekarang tuntutan dari zaman juga seperti ini. Mungkin kalau kita itu kembali ke era mbah-mbah kita mungkin juga dia juga akan mengalami yang seperti itu. Tapi kapan? Apa mungkin nanti nunggu guru-guru ini selesai, nanti di situ akan ada yang namanya penataan kembali. Juga di situ. Kalau misalkan menurut ajaran DNA, pewayangan di situ ya akan ada yang namanya itu zaman-zaman yang seperti ini. Mungkin katakan hari ini kan juga zamannya kan zaman apa ya, Proto-Yuto dan sebagainya, mungkin juga zaman akhir seperti itu. Ya mungkin juga bisa juga di situ. Menurut Pak Budi, mungkin enggak Nusantara ini nanti bisa kembali ke ajaran Budi lagi? Sepertinya bisa itu. Bisa. Soalnya itu kan sudah dari leluhur dari kakek saya itu sudah pernah membicarakan yang seperti itu. Tapi kapan ya? Makanya sampai dengan hari ini saya kan juga masih menunggu-nunggu. Ini contoh ini ya. Iya. Ini leluhur saya itu, atau mungkin dari katakan kalau sampean tuh mau bepergian ke Purwo, mestinya di situ sampean kan juga melewati namanya Kutorejo ya. Yang namanya Kuto itu kan sebenarnya kan kota kan ya. Rejo itu kan rame. Tapi kenapa dengan hari ini kok juga masih seperti itu aja di situ. Atau mungkin nanti juga ada cerita lain nanti. Apakah nanti nunggu goro-goro Pak Budi, nanti munculnya ajaran Budi kembali? Ya biasanya seperti itu mas. Kapan Pak kira-kira? Ya kita tunggu aja mas. Gitu. Kita tunggu aja sudah. Jadi artinya kita itu cepat itu yang ngenteni opo, lambat sing penting wis diteni si ae. Seperti itu. Ini Pak, terkait dengan kejadian Pak, yang viral kemarin yang di Semeru itu Pak, kan ada seorang yang pakai atribut salah satu agama itu membuang sesajen di Semeru. Ya, apakah orang seperti itu pantas sebagai orang Jawa, bahkan hidup di Jawa? Nah, apakah seperti leluhur kita Pak, terutama orang Jawa, bagaimana menyikapi hal seperti itu? Padahal Pak Budi gimana itu? Itu maksudnya gimana? Apakah itu yang membuat sesajen itu adalah orang yang bersangkutan atau itu orang lain? Orang lain jelasnya. Jelasnya orang lain ya? Iya, mungkin warga sekitar Pak Budi. Biar intinya kan untuk keselamatan lah Pak. Bagi si pelaku dianggap syirik, musyrik, menyekutukan Tuhan. Ya, gitu. Padahal positif itu. Ya karena di situ ada beda ya, beda paham di situ. Mungkin gini mas. Jadi kalau kita tuh untuk sebuah persembahan ya di situ, kita kan juga diadakan di situ kayak ukur rampen dan sebagainya. Itu kan memang buat ini untuk komunitas. Pak, itu dulu ya. Oh,